Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ingat dengan video dari Koh Felix Xiao kaum muslimin, di mana ketika terjadi polemik ya, yang berasal dari Ustadz Adi Hidayat ya, yang mengartikan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik ya, kemudian menuai kritikan banyak pihak, terutama dari orang-orang salafi, dari para dai salafi. Nah, ketika itu sangat jelas keberpihakan Koh Felix Xiao ini kepada Ustadz Adi Hidayat ya. Bahkan di dalam sebuah videonya ya, memang Koh Felix Xiao ini mengutip perkataan dari Ustadz Umar Mita kaum muslimin ya. Tapi dia membawa perkataan tersebut kepada kasus polemik terjemahan surat Asy-Syu'ara yang diartikan sebagai pemusik oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Kemudian Koh Felix Xiao ini mengatakan bahwa orang-orang yang dia mengkritik masalah musik, mengkritik masalah terjemahan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik ya, tapi mereka tidak membahas tentang Palestina, penderitaan saudara-saudara di Palestina, yang justru membesarkan perbedaan-perbedaan pendapat terutama masalah musik, itu disebutkan oleh Koh Felix Xiao ya, selayaknya babi ya. Jadi orang-orang yang meributkan masalah fikih tapi tidak meributkan masalah Palestina, itu disebut selayaknya babi. Ya. Sekarang kita analogikan kaum muslimin. Akankah Ustadz Felix Xiao ya, ketika kondisi sekarang ini sedang viral, ada 5 tokoh NU yang dengan jelas mengunjungi negeri Israel, mengunjungi negeri Israel, mengunjungi negeri Yahudi ya, terang-terangan itu, bahkan menunjukkan fotonya, mengupload fotonya di media sosial ya, dan menampakkan keceriaan mereka ya, kesumringahan mereka ketika berpose dengan foto presiden Israel ya, foto presiden Israel, foto presidennya orang-orang Yahudi, dan sama sekali tidak menunjukkan wajah mereka ini ya berduka atas saudara-saudara kita di Palestina kaum muslimin ya. Karena terlihat mereka sangat bangga bisa bertemu dengan presiden Israel yang katanya di dalam cuitan sosial media milik salah seorang dari 5 tokoh tersebut mengatakan ya, alih-alih ya saya ini bukan demonstran ya, apalagi mau memboikot produk-produk Yahudi ya, saya lebih suka duduk berdiskusi ya, tapi diskusi nggak tahu diskusi apa, mungkin diskusi fulus mungkin ya. Dan ternyata juga tidak ada sanksi sama sekali dari organisasi mereka ya. Akankah Felix Xiao menyebutkan orang-orang seperti ini layaknya babi ya? Coba, ini ada video dari Felix Xiao ya, yang mengomentari tentang perginya 5 tokoh NU ke negerinya Israel menemui presidennya orang-orang Yahudi tersebut ya. Coba kita simak videonya, bagaimana komentar dari Koh Felix Xiao ini kaum muslimin. Logika sederhana teman-teman sekalian, mungkin nggak sih sebuah negara atau petinggi negara itu mau menerima 5 orang itu kalau 5 orang itu tidak mengafiliasikan diri pada organisasi besar atau entitas yang lebih besar lagi. Misalnya kita lihat bahwa orang-orang ya ternyata banyak sekali yang jualan NU, entah mereka kemudian merasa bahwa mereka adalah wakil atau seolah-olah menjadi wakil dan seolah-olah menjadi perwakilan daripada Nahdlatul Ulama, dan akhirnya mereka jual NU itu untuk kepentingan pribadinya. Dan lebih parah lagi teman-teman sekalian, yang kayak gini-gini nggak pernah ditindak secara tegas karena ini udah berlangsung lama. Bahkan kemudian kalau kita lihat ya, mereka dengan mudah beralasan, ya kenapa saya harus kemudian takut, ya yang dulu-dulu juga pernah ada, bahkan sudah memegang posisi yang sangat penting, dan untuk apa dimintain maaf? Dimintain maaf itu kan artinya dia tuh orang yang penting, dia tuh menjadi bagian daripada organisasi Anda. Untuk apa dimintain maaf? Loh, orang itu udah jelas-jelas salah kok.
secara kemanusiaan itu sangat sangat menjijikkan, itu kan ya. Secara diplomasi itu adalah sesuatu yang sangat bodoh menurut saya, dan secara Islam apalagi itu adalah perbuatan yang sangat zolim. Dan Indonesia jelas-jelas sudah memutuskan tidak punya hubungan dengan penjajah, bahkan menlu aja sampai walk out. Nah, tiba-tiba ada orang Indonesia yang tidak memperhatikan, lalu kemudian malah bertindak sendiri dan bahkan mengatasnamakan organisasi besar seperti NU. Harusnya ditindak tegas sih. Dan selama ini udah terjadi banyak sekali pembiaran menurut saya. Kalau nggak ditindak tegas ya besok-besok orang akan bilang ya paling dimintain maaf, paling cuma ya berlalu gitu aja, nggak ada apapun. Artinya teman-teman sekalian, hal-hal yang kayak gini nggak boleh dibiarkan, karena hal-hal kayak gini ini adalah sebuah menurut saya pengkhianatan terhadap apa yang menjadi amanah daripada organisasi, dan juga menjadi pengkhianatan terhadap sikap orang-orang Indonesia pada umumnya. Katanya sih ikan itu busuk dari kepalanya, benar nggak sih? Ternyata tidak ada statement dari Koh Felix Xiao yang menyatakan bahwa 5 tokoh yang pergi menemui Sirael, Presiden Sirael itu selayaknya babi. Nggak ada ya. Padahal seharusnya yang lebih pantas disebut seperti itu ya mereka ini. Ya, mereka ini yang lebih pantas disebut selayaknya babi. Karena sudah jelas-jelas mereka ini ya sudah jelas-jelas mengkhianati konstitusi. Ya, kan sudah disampaikan tadi bahwa Indonesia ini sudah memutus hubungan dengan penjajah. Ya, tapi mereka menemui dan terlihat mesra. Ya. Tapi hanya disebut sama Koh Felix Xiao ikan itu busuk dari kepalanya. Ya, lumayan lah. Ya, sindiran yang lumayan. Tapi kurang jelek. Ya, kalau disebut selayaknya babi, ya lebih pantas sebenarnya. Ya, orang-orang seperti ini lebih pantas disebut selayaknya babi. Ya, kalau permasalahan kemarin, ya nggak pantas lah. Itu kan berbicara masalah perbedaan pendapat. Sedangkan yang ini jelas-jelas. Ya, melihat kondisi saudara kita digenosida di sana itu, ya cukup menyakitkan. Kok tiba-tiba mereka ini mesra dengan orang ya yang memimpin para penjajah? Ini kan cukup menyakitkan, bahkan sangat menyakitkan kaum muslimin. Ya, tapi benar kalau disebut ya ikan itu busuk dari kepalanya. Ya, dan seperti ini juga nggak disangsi, memang nggak disangsi. Ya, video sebelumnya kita sudah membahas statement dari ketuanya bahwa mereka ini atas nama pribadi. Jadi bertanggung jawab juga secara pribadi. Ya kalau bertanggung jawab secara pribadi, pertanggungjawabannya apa? Ya nggak ada. Ya pribadi. Ya cuma bertanggung jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti, mempertanggungjawabkan kelakuan mereka. Cuma itu saja. Ya, kalau pertanggungjawaban nggak ada, mereka nggak dipecat. Ya. Karena apa? Ya sebelumnya sudah terjadi yang seperti itu dan aman-aman saja. Aman-aman saja. Ya bahkan dengan PD-nya mengatakan, saya dulu juga pernah ke Sirael. Pernah saya ke negerinya orang Yahudi itu pernah. Dan saya atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkan secara pribadi. Tapi pidatonya di sana mengatakan, saya ini menjadi salah satu unsur pimpinan dari ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia. Ini apa namanya kalau bukan membawa nama ormas? Ya. Dan lagi-lagi mereka ini kan konyol kaum muslimin sebenarnya ya. Mengatakan mereka berkunjung ke negerinya Sirael atas nama pribadi, tapi datangnya rombongan. Coba logika dari mana yang seperti itu? Atas nama pribadi tapi perginya rombongan. Dan benar kata Koh Felix Xiao tadi kaum muslimin, seandainya mereka ini orang biasa pergi ke Sirael, nggak membawa nama besar, nama ormas, nama tokoh, ya nggak akan mungkin diterima gitu loh. Nggak akan mungkin diterima. Ya tapi paling tidak di sini ya mudah-mudahan ya grupnya Koh Felix Xiao, ya, grupnya Ustadz Adi Hidayat, Umar Mita, ya, semakin sadar ya, bahwa kelompok-kelompok yang pro dengan Sirael, dengan orang-orang Yahudi, kemudian yang mesra dengan orang-orang Sirael, orang-orang Yahudi,
bukan orang-orang Wahabi. Meskipun yang difitnah Wahabi, kaum muslimin. Yang difitnah Wahabi. Katanya Wahabi bentukan Yahudi, antek Yahudi, di belakangnya disokong Yahudi. Tapi coba lihat wajah-wajah orang yang mesra dengan pembesar-pembesar Sirael, ya, pembesar-pembesar si rewel ini, ya, wajah-wajah mereka ini kira-kira wajah-wajah Wahabi apa bukan? Jelas bukan. Jelas bukan. Mereka jelas bukan Wahabi. Ya, justru mereka ini adalah pembesar-pembesar ormas itu. Ya, Ormas 1926. Ya. Ya. Payah mereka ini kaum muslimin ya. Menuduh orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah dengan tuduhan-tuduhan antek Yahudi, bentukan Yahudi, disokong Yahudi. Ya, seperti kata Mustamar. Suka membid'ahkan maulid. Golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Nah kaum muslimin, coba ya. Perkataan si Mustamar ini kan namanya maling teriak maling. Dia menuduh dakwah salaf, menuduh orang-orang salafi antek Yahudi. Ternyata orang-orang dia sendiri yang secara track recordnya, secara jejak digital yang mesra dengan orang Yahudi. Ya, kalau orang-orang yang disebut Wahabi paling anti, ya. Apalagi Idrus Romli juga menyebutkan Wahabi, di belakangnya ada Yahudi, ada Syiah. Justru yang bekerja sama dengan Syiah, kelompoknya Idrus Romli, kelompoknya Pak Mustamar. Ya, jadi fitnah apa yang kalian lemparkan? Ya, sekarang makar kalian ini sebenarnya sudah dibuka blak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dibalik faktanya. Ya. Mudah-mudahan lah ya yang selama ini selalu termakan fitnah-fitnah dari para pembesar-pembesar yang seperti itu, mudah-mudahan segera sadar ya. Bahwasanya mereka ini adalah maling teriak maling, menuduh Wahabi sesat, Wahabi takfiri, Wahabi antek Yahudi, Wahabi di belakangnya didukung Yahudi dan Syiah ya. Ternyata yang menyebar ajaran sesat, yang pro dengan Yahudi, ternyata mereka sendiri kaum muslimin ya. Allahul musta'an ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya agar terhindar dari godaan-godaan, terhindar dari provokasi-provokasi ya para pembesar-pembesar yang gak jelas seperti itu kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.